Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku di Cio Official. Kali ini aku mau ngasih tahu ke teman-teman nih, buat teman-teman yang baru aja mau masuk ke dunia influencer ya, atau baru aja teman-teman itu mendapat kesempatan punya followers banyak dan pengen memperoleh penghasilan melalui influencer. Nah, di sini bakalan aku jelasin tutorialnya sebagai influencer pemula. Tapi sebelumnya subscribe dulu channel YouTube aku supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku. Langsung aja yuk ke cara menjadi influencer pemula dan apa yang harus kalian wajib ketahui juga. Oke guys, di sini bakalan aku jelasin dulu ya. Sebenarnya influencer itu apa sih? Nah, influencer itu adalah seseorang yang bisa dianggap itu berpengaruh terhadap suatu tren ya. Jadi misalnya kita bisa memilih menjadi influencer teknologi, kemudian influencer fashion, influencer beauty, dan seterusnya ya. Jadi kita itu bisa berpengaruh kepada semua orang untuk memiliki yang namanya itu ciri khas atau yang namanya personal branding yang bisa kita jual di sosial media ya. Singkatnya seperti itu. Nah, buat teman-teman yang baru aja ngerasa bahwa followersnya nambah, kemudian ada yang nawarin endorsement ke kita, kemudian teman-teman bingung bagaimana menentukan rate cardnya. Nah, di sini bakalan aku kasih tahu tutorialnya supaya teman-teman itu bisa enak gitu ya, dan bisa memahami secara gamblang gimana sih kinerja menjadi seorang influencer ya. Terutama influencer yang di sini adalah influencer TikTok ya. Tapi sebelumnya di sini bakalan aku jelasin dulu ya. Yang dinamakan influencer itu ada beberapa jenis ya, yaitu influencer TikTok, influencer Instagram, dan influencer YouTube ya. Yang lagi rame di Indonesia tuh itu ya. Kalau blogger mungkin dari sejak tahun 2005 itu udah mulai rame, cuman nggak serame saat ini, yaitu YouTube, Instagram, dan TikTok ya. Bagaimana sih menentukan bahwa kita tuh rate cardnya berapa? Nah, biasanya rate card itu ditentukan oleh jumlah followers ya. Nah, kita itu termasuknya masuk ke dalam rate cardnya yang berapa nih, dan followers kita tuh berapa ya. Jadi di sini bakalan ada tahapan atau level ya. Seorang bisa dikatakan influencer kelas atas, kelas bawah, dan kelas menengah ya. Jadi dalam bahasa influencernya itu ada yang dinamakan dengan nano influencer. Nah, nano influencer itu yang pertama adalah followersnya itu 1000 sampai dengan 10.000. Nah, itu masih dalam tahap nano influencer. Yang kedua yaitu micro influencer. Nah, ini tuh followersnya berkisar antara 10.000 sampai 100.000 follower. Influencer itu mungkin kalau TikTok tuh udah beberapa kali muncul di FYP ya teman-teman, sehingga banyak followers yang sedikit tahu micro influencer itu. Nah, yang nomor 3 levelnya adalah mid-tier influencer. Nah, followersnya itu berkisar antara dari mid-tier influencer itu udah sedikit banget yang punya interaksi atau hubungan antara followersnya dengan dia. Jadi, kalau udah 500 tuh jarang-jarang yang biasanya balesin komen ketika videonya tuh FYP di TikTok ya guys ya. Nah, yang selanjutnya yaitu level keempat adalah makro influencer. Nah, makro influencer itu followersnya 500 sampai 1 juta followers. Nah, di sana dia itu udah cukup banyak yang dikenal juga ya, karena followersnya itu sudah mencapai sampai dengan jutaan, dan biasanya udah beberapa kali muncul di FYP, dan kalau nggak salah juga pasti endorsannya udah banyak sekali ya. Nah, yang terakhir adalah mega influencer ya. Nah, mega influencer itu followersnya dari 1 juta ke atas sampai tak terhingga. Nah, itu udah dikategorikan mega, dan followersnya itu udah setiap hari bisa nambah. Bahkan kalau tanpa hashtag juga followersnya bisa nambah terus ketika kita followersnya udah mencapai 1 juta ke atas. Seperti itu. Nah, dari kategori-kategori influencer atau jumlah followers yang kita miliki tersebut, otomatis kita harus memiliki rate card ketika ada tawaran dari brand atau merek yang menawarkan kerjasama dengan kita.
Nah, gimana sih Kak caranya supaya red card yang kita ajukan tuh bisa approve? Nah, di sini bakalan aku kasih tahu ya guys. Berkaca dari TikTok ya. Ini kita lagi ngomonginnya TikTok ya, bukan Instagram, bukan YouTube juga ya. Jadi untuk red card biasanya TikTok itu semakin kesini semakin kecil ya guys ya. Ketika ada suatu brand menawarkan kayak berapa sih untuk endorsement di TikTok kakak, nah misalnya aku kasih tahu misalnya segini gitu, dia nggak berani karena memang saat ini sudah banyak sekali seleb TikTok yang memiliki atau masuk dalam kategori nano influencer ya. Biasanya brand-brand kecil atau brand-brand lokal mencarinya itu nano influencer yang bahkan dia bisa memberikan barang gratis aja tanpa adanya fee ya. Nah, di sana mungkin kita selaku TikToker yang memiliki nano influencer tapi pengen punya penghasilan ya, selain dari dikasihnya produk sama si brand itu, gimana menentukannya ya. Kalau menurut aku 1000 sampai dengan 10.000 followers TikTok itu kita nggak bisa susah menentukan red cardnya. Biasanya kalaupun ada brand yang mau kerjasama sama kita juga, nah itu biasanya fee-nya itu nggak ada, jadi ngasih free produk aja ya. Kalau 10 sampai 10.000 tuh biasanya seperti itu ya guys. Nah, kalau misalnya udah masuk ke micro influencer, yaitu followersnya antara 10.000 sampai dengan 50.000, itu biasanya udah ada fee-nya ya guys ya. Dan fee-nya itu biasanya didiskusikan dengan pihak si brand tersebut. Misalnya aku ajukan 400.000 gitu misalnya, oh jangan segitu Kak gitu, biasanya aku matoknya dengan harga 200.000. Nah, kita tinggal pertimbangin aja sih mau menerima atau enggak, kayak gitu guys. Dan tips dari aku supaya red cardnya itu di approve adalah kita sering-sering bertanya kepada influencer lain untuk red cardnya suatu brand A atau B atau C kayak gitu ya, supaya kita tahu ya fee yang biasa ditawarkan si brand tuh berapa supaya approve ya. Soalnya sayang banget kan kalau misalnya kita udah dihubungi oleh pihak brand dan dia nggak jadi kerjasama sama kita karena rate-nya itu terlalu tinggi. Nah, di sanalah gitu. Selanjutnya kita juga ngelihat ya brand tersebut itu brand yang sudah ternama atau belum ya. Kalau misalnya masih brand lokal kayak gitu ya, mau nggak mau ya pasti fee-nya kecil banget kayak gitu. Kemudian tips lainnya adalah kalau misalnya kita pengen memulai menjadi seorang influencer adalah terimalah endorsement meskipun kita nggak dibayar ya, karena seorang bakalan ngeliat pasti dari jam terbang ya. Jadi semakin banyak jam terbang kita untuk di dunia perinfluenceran, otomatis banyak sekali brand yang melirik kita. Dan tentunya ketika kita sudah bekerja sama dengan brand juga, kita harus konsisten terhadap perjanjian yang sudah ditetapkan antara kedua belah pihak ya. Misalnya Kak tolong di post tanggal segini, nah kita otomatis harus sudah mengerjakan kerjaannya itu sebelum tanggal segitu kan, karena biasanya si brand itu atau si perusahaan itu nge-review dulu konten kita sebelum kita upload ke sosial media. Nah, kayak gitu guys. Semoga sih ya informasi ini membantu teman-teman yang pengen banget berbisnis atau jual jasa influencer di sosial media ya. Apabila teman-teman butuh diskusi atau saran masukan kepada aku gitu mengenai red card, Kak misalnya aku ada tawaran nih untuk join kerjasama di merek ini atau brand ini, kira-kira red card yang biasa tuh berapa ya gitu, dan sesuaikan juga sama jumlah followers kalian. Kalian bisa komen atau komen aja di bawah video aku ya, nanti bakalan aku balas juga. Kayaknya itu sih penjelasan yang bisa aku kasih. Semoga kita bisa bermanfaat buat orang lain ya, dan bisa bekerja sama di dunia perinfluenceran. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan thank you yang udah nonton. Sampai jumpa di next video. Bye, see you.